Ada satu pertanyaan yang paling sering masuk ke kolom komentar Zona Waras. Dan jujur, setiap kali aku baca pertanyaan ini, hati aku ikut nyesek. Pertanyaannya selalu sama, Min. Gimana caranya biar cepat sembuh? Min, ada nggak tips biar lekas pulih? Min, tolong kasih aku jalan pintas biar besok pagi aku bangun dan lupa ingatan tentang dia. Jujur, aku ngerti banget kenapa kamu nanya gini. Karena rasanya sakit banget kan? Dada sesak, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, bangun tidur rasanya hampa. Kamu pengen ada tombol skip biar langsung loncat ke hari dimana kamu udah lupa sama dia. Tapi, dengerin aku dulu. Sebelum aku kasih tipsnya, aku harus kasih peringatan keras. Di dalam psikologi, ada yang namanya paradoks penyembuhan. Makin kamu maksa buat cepat lupa, justru bakal makin lama prosesnya. Kenapa? Karena saat kamu buru-buru, kamu cuma menyangkal rasa sakit, bukan menyembuhkannya. Luka yang ditutup plester padahal masih kotor dan bernanah, bakal busuk di dalam. Kamu mungkin kelihatan kuat di luar, tapi di dalam, kamu rapuh. Dan sewaktu-waktu bisa hancur lagi cuma gara-gara satu lagu sedih. Jadi, tips pertama buat cepat sembuh adalah berhenti mengejar kata cepat. Ganti targetnya dari cepat menjadi tuntas. Kita nggak mau cuma sekadar lupa, kita mau sembuh total. Biar nggak jadi trauma buat hubungan kamu selanjutnya. Tapi tenang, meskipun nggak instan, ada cara-cara ilmiah buat bikin proses ini lebih efisien. Ada jalan tikus lewat logika. Biar kamu nggak drama berkepanjangan dan nggak buang-buang waktu nangisin orang yang salah. Siapin catatan, ini adalah protokol penyembuhan tuntas. Atau yang kita sebut, move on jalur logika. Bagian 1. Membedah otak. Kenapa rasanya sakit banget sebelum kita masuk ke langkah praktis? Kamu harus paham dulu apa yang terjadi di dalam kepala kamu. Biar kamu nggak merasa gila. Banyak orang bilang, itu kan cuma perasaan. Nanti juga hilang. Salah. Penelitian membuktikan bahwa patah hati itu mengaktifkan bagian otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Jadi kalau dada kamu sesak, badan kamu linu, dan perut kamu mual, itu bukan lebay. Itu reaksi biologis nyata. Saat kamu jatuh cinta, otak kamu banjir dopamin dan oksitosin. Hormon bahagia. Kamu kecanduan sama kehadiran dia, sama notifikasi chat dia, sama suara dia. Nah, saat dia pergi, atau saat putus, suplai dopamin itu diputus secara paksa. Otak kamu kaget, otak kamu panik. Kondisi ini persis sama kayak orang yang lagi sakau narkoba. Makanya, logika kamu mati. Yang aktif adalah amigdala, pusat emosi dan rasa takut. Amigdala kamu teriak, balik sama dia. Aku butuh dia. Aku sakit tanpa dia. Inilah kenapa move on itu susah. Karena kamu bukan cuma melawan kenangan. Kamu sedang melawan biologi tubuh kamu sendiri yang lagi menagih jatah dopamin. Tapi berita baiknya, karena ini masalah biologis, kita bisa hack atau kita retas pakai tindakan biologis juga. Kita bisa paksa otak depan kamu atau prefrontal cortex buat mengambil alih kemudi. Gimana caranya? Ikuti 3 langkah berikut ini. Bagian 2, langkah 1. Amputasi sumber penyakit atau no contact. Langkah pertama, dan ini non-negotiable. Nggak bisa ditawar. Putus suplai dopamin atau no contact. Bayangkan kamu lagi diet gula karena kamu kena diabetes. Kamu nggak bisa sembuh kalau di meja makan kamu masih ada donat. Kamu nggak bisa sembuh kalau kamu masih nyicipin kue dikit-dikit. Sama, kamu nggak bisa sembuh dari dia kalau kamu masih stalking. Kamu nggak bisa sembuh kalau kamu masih simpan chat dia. Kamu nggak bisa sembuh kalau kamu masih liatin story temennya, dia cuman buat nyari bayangan dia. Mulai hari ini, detik ini, lakukan detox total. Blokir WA, unfollow IG, mute TikTok. Atau kalau perlu, hapus aplikasinya sementara. Banyak yang protes dan bilang ke aku gini, tapi kan aku mau dewasa, Min. Masa main blokir-blokiran? Kan kita putus baik-baik, kita janji tetap temenan, dengerin bestie. Dewasa itu bukan berarti harus berteman sama mantan di saat luka masih basah. Itulah kebodohan, bukan kedewasaan. Dewasa itu artinya tahu batasan diri sendiri. Dewasa itu artinya sadar kalau mental kamu lagi rapuh.
dan kamu butuh perlindungan. Kalau lihat story dia bikin kamu hancur seharian, maka logika kamu wajib ngelindungin hati kamu dengan cara memblokir aksesnya. Itu bukan kekanak-kanakan, itu self-defense, itu pertahanan diri. Jangan sok kuat, hati kamu butuh ruang steril buat sembuh, ibarat luka operasi. Perban itu harus ditutup rapet biar nggak kena kuman. Stalking itu sama kayak kamu ngolesin kotoran ke luka yang baru dijahit. Kapan keringnya kalau gitu? Jadi, stop bohongi diri sendiri dengan alasan silaturahmi. Silaturahmi bisa nanti, tahun depan, kalau kamu udah nggak ada rasa. Sekarang, fokusnya adalah selamatkan diri sendiri. Bagian 3. Langkah 2. Alihkan ke otot atau somatic release. Langkah kedua, kita mainkan hormon. Kesalahan terbesar orang galau adalah diam di kamar, matiin lampu, dengerin lagu sedih. Itu resep buat gila. Itu resep buat depresi. Kenapa? Karena saat kamu patah hati, tubuh kamu memproduksi hormon stres bernama kortisol dalam jumlah besar. Kortisol ini bikin otot tegang, jantung berdebar, dan pikiran kalut. Kalau kamu cuma diam, kortisol itu numpuk di badan, dan dia bakal makan kamu dari dalam. Makanya kamu ngerasa dada kamu kayak diteken batu. Cara ngeluarinnya gimana? Bukan dengan melamun, tapi dengan gerak. Ingat rumus ini. Emotion is energy in motion. Emosi adalah energi yang harus dialirkan. Mulai sekarang. Setiap kali rasa sedih itu datang menyerang. Setiap kali kamu ngerasa kangen banget sampai mau nangis. Lakukan aturan 5 detik. Hitung 1 sampai 5. Lalu berdiri. Lakukan apa aja yang bikin jantung kamu mompa darah. Jalan kaki keliling komplek. Lari sprint sekuat tenaga. Angkat beban. Atau kalau kamu nggak suka olahraga, bersihin kamar mandi, sikat lantai sampai kinclong. Kenapa harus gitu? Karena secara biologis, saat kamu menggerakkan otot, otak kamu dipaksa memproduksi endorfin. Endorfin adalah painkiller atau pereda nyeri alami terbaik di dunia. Lawan hormon stres kortisol dengan endorfin. Jangan lawan perasaan pakai perasaan, kamu bakal kalah. Lawan perasaan pakai gerakan. Jadikan keringat sebagai pengganti air mata. Semakin kamu capek secara fisik, semakin nyenyak kamu tidur. Dan tidur yang nyenyak adalah obat paling mahal buat hati yang patah. Bagian 4. Langkah 3. Hancurkan fantasi dengan data. Langkah ketiga, kita masuk ke ranah logika murni. Kita akan menghancurkan fantasi kamu. Saat putus, otak kita punya kebiasaan aneh yang disebut fading effect bias. Apa itu? Itu adalah kecenderungan otak untuk melupakan hal buruk dan cuma mengingat hal baik. Tiba-tiba kamu lupa kalau dia sering bentak kamu. Tiba-tiba kamu lupa kalau dia pelit. Tiba-tiba kamu lupa kalau dia tukang bohong. Yang kamu ingat cuma, duh dia senyumnya manis banget. Duh dulu dia pernah bawain aku martabak pas hujan. Duh nggak ada yang bisa ngerti aku kayak dia. Bohong, itu bias. Itu manipulasi otak yang lagi sakau. Cara melawannya adalah dengan data. Aku minta kamu ambil kertas sekarang. Atau buka notes di HP. Tulis judulnya besar-besar. Kenapa dia nggak layak buat aku? Atau daftar keburukan mantan. Kita sebut ini isi list. Daftar ilfil. Tulis semua keburukannya. Sedetail mungkin. Mulai dari dosa besar sampai dosa receh. Tulis. 1. Dia pernah selingkuh. 2. Dia kasar kalau lagi marah. 3. Dia nggak pernah hargain usaha aku. 4. Bau mulutnya nggak enak. 5. Dia jorok kalau makan. Tulis semuanya sampai kamu merasa jijik. Sampai kamu sadar. Ya ampun, ternyata orang yang aku tangisin ini kualitasnya rendah banget. Setiap kali kamu kangen, setiap kali kamu mau ngechat dia, baca kertas itu. Hajar otak kamu dengan fakta. Ingatkan diri kamu bahwa yang kamu rindukan itu khayalan. Kenyataannya, dia adalah orang yang ada di daftar keburukan itu. Jadilah detektif yang melihat bukti, bukan penyair yang melihat mimpi. Cinta boleh pakai hati, tapi bertahan hidup harus pakai logika. Bagian 5. Menghadapi relapse atau kambuh min. Aku udah lakuin semuanya, tapi tiba-tiba di hari Minggu sore, aku ngerasa hancur lagi. Aku nangis lagi. Apakah aku gagal? Enggak, kamu enggak gagal. Penyembuhan itu bukan garis lurus yang naik terus. Penyembuhan itu kayak roller coaster. Kadang naik, kadang turun curam.
Akan ada hari di mana kamu merasa udah move on 100%. Kamu merasa jadi Iron Man, tapi besoknya, cuma gara-gara mencium parfum yang mirip punya dia, kamu ambruk lagi jadi butiran debu. Itu wajar, itu manusiawi. Namanya juga grief burst atau ledakan kesedihan, sisa-sisa racunnya lagi keluar. Saat itu terjadi, tolong jangan marahi diri sendiri. Jangan bilang, "Duh, aku bego banget sih nangisin dia lagi." Jangan. Sebaliknya, peluk diri kamu. Bilang gini, "Oke, hari ini aku sedih, hari ini aku kangen. Aku izinkan diriku menangis 10 menit. Tapi habis itu, aku akan cuci muka, aku akan minum air putih, dan aku akan lanjut jalan lagi." Jangan baper sama prosesnya. Istirahat kalau capek, tapi jangan putar balik. Ingat, mantan kamu adalah masa lalu, dan masa lalu tempatnya di belakang, bukan di depan. Kalau kamu nengok ke belakang terus, kamu bakal nabrak tembok di depan kamu. Bagian 6. Penutup dan penguatan. Visi masa depan Besti. Sembuh itu butuh waktu, tapi dengan 3 langkah tadi. Putus kontak, gerakkan tubuh, dan hancurkan fantasi dengan data. Kamu memastikan waktu kamu nggak terbuang sia-sia. Jangan diam, jangan kepo, dan jangan romantisasi rasa sakit. Tuhan mematahkan hati kamu sekarang, mungkin untuk menyelamatkan kamu dari kehancuran yang lebih besar di masa depan. Mungkin dia memang bukan jodoh kamu. Dan terima kasih Tuhan dia pergi sekarang. Bayangkan kalau dia perginya nanti pas kalian udah nikah 10 tahun dan punya anak 3. Lebih hancur kan? Jadi, anggap perpisahan ini sebagai penyelamatan, bukan hukuman. Kamu punya kekuatan buat bangkit, jauh lebih besar dari yang kamu kira. Kamu pernah bahagia sebelum ketemu dia. Maka logikanya, kamu pasti bisa bahagia lagi setelah dia pergi. Dia cuma satu bab dalam buku kehidupan kamu, bukan seluruh isi bukunya. Kalau kamu siap buat praktekin tips ini, kalau kamu siap buat berhenti jadi korban dan mulai jadi pemenang, coba komen di bawah dengan lantang. Saya siap move on jalur logika. Deklarasikan ke dunia bahwa hari ini kamu memilih untuk waras. Ingat selalu pesan aku, jaga akal sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai ketemu di masa depan kamu yang jauh lebih cerah, di zona waras.